Legenda Laukawar merupakan sebuah legenda yang berkembang di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Oleh karena daerahnya terletak di daerah dataran tinggi, sehingga kabupaten ini dijuluki Tanah Karo Simalem. Kabupaten ini memiliki iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16-17 derajat Celcius dan tanah yang begitu subur. Maka tidak heran jika daerah ini sangat kaya dengan keindahan alamnya. Salah satunya adalah keindahan Danau Laukawar yang terletak di Desa Kutagugung, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Air yang bening dan tenang serta bunga-bunga anggrek yang indah yang mengelilingi danau ini menjadi pesona alam yang mengagumkan. Menurut masyarakat setempat, sebelum terbentuk menjadi sebuah danau yang indah, Danau Laukawar adalah sebuah desa yang bernama Kawar. Dahulu daerah tersebut merupakan kawasan pertanian yang sangat subur. Mata pencarian utama penduduknya adalah bercocok tanam. Hasil pertanian mereka selalu melimpah ruah, meskipun tidak pernah memakai pupuk dan obat-obatan seperti sekarang ini. Sewaktu-waktu terjadi malapetaka besar, sehingga desa Kawar yang pada awalnya merupakan sebuah desa yang subur menjelma menjadi sebuah danau. Apa yang sebenarnya terjadi dengan desa Kawar itu? Pada zaman dahulu kala tersebutlah dalam sebuah kisah, ada sebuah desa yang sangat subur di daerah Kabupaten Karo. Desa Kawar namanya. Penduduk desa ini umumnya bermata pencarian sebagai petani. Hasil petani tersebut panen selalu melimpah ruah. Suatu waktu hasil panen mereka meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi. Bahkan banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panen. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan tersebut, mereka pun bergotong royong untuk mengadakan selamatan dengan menyelenggarakan upacara adat. Pada hari pelaksanaan upacara adat tersebut, desa Kawar tampak ramai dan begitu semarak. Para penduduk mengenakan pakaian yang berwarna-warni serta perhiasan yang begitu indah. Kaum perempuan pada sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Pelaksanaan upacara juga dimeriahkan dengan pagelaran gendang guru-guru aron, musik khas masyarakat Karo. Pada pesta yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu, seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut, kecuali seorang nenek tua yang rentah yang sedang menderita sakit lumpuh. Tidak ketinggalan pula anak, menantu maupun cucunya turut hadir dalam acara itu. Tinggallah nenek tua itu seorang sendiri terbaring di atas pembaringannya. Ya Tuhan, aku ingin sekali menghadiri pesta itu. Tapi apa dayaku ini? Jangankan berjalan, berdiri pun aku sudah tak sanggup, ratap si nenek tua dalam hatinya. Dalam keadaan demikian, ia hanya bisa membayangkan betapa meriahnya suasana pesta itu. Jika terdengar sayup-sayup suara gendang guru-guru aron didendangkan, teringatlah ketika ia masih remaja. Pada pesta gendang guru-guru aron itu, remaja laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Alangkah bahagianya saat-saat seperti itu. Namun semua itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek itu. Kini tinggal siksaan dan penderitaan yang dialaminya di usia senjanya. Ia menderita seorang diri dalam kesepian. Tak seorang pun yang ingin mengajaknya berbicara. Hanya derayan air mata yang menemaninya untuk menghilangkan bebannya. Ia seakan-akan merasa seperti sampah yang tak berguna. Semua orang tidak ada yang peduli padanya, termasuk anak, menantu, serta cucu-cucunya. Ketika tiba saatnya makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Di sana tersedia daging panggang lembu, kambing, babi, dan ayam yang masih begitu hangat. Suasana yang sejuk membuat mereka bertambah lahap dalam menikmati berbagai hidangan tersebut. Di tengah lahapnya mereka makan, sekali-kali terdengar tawa, karena di antara mereka ada saja yang membuat lelucon. Rasa gembira yang berlebihan membuat mereka lupa diri, termasuk anak dan menantu si nenek itu. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemas sendirian di rumah. Sementara itu si nenek sudah merasa sangat lapar, karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya. Kini ia sangat mengharapkan anak atau menantunya ingat dan segera mengantarkan makanan nenek itu. Namun setelah ditunggu-tunggu, tak seorang pun yang datang. Aduh,
Perutku sakit, rasanya begitu melilit. Tapi kenapa sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan makanan untukku? Keluh si nenek yang badannya sudah gemetar menahan lapar. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba mencari makanan di dapur, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya sang anak sengaja tidak memasak pada hari itu, karena di tempat upacara tersedia begitu banyak makanan. Akhirnya si nenek tua terpaksa beringsut kembali ke pembaringannya. Ia sangat kecewa, tak terasa air matanya keluar dari kelopak matanya. Ibu tua itu menangisi nasibnya yang begitu malang. Ya Tuhan, anak cucuku benar-benar tega membiarkan aku menderita begini. Di sana mereka makan enak-enak sampai kenyang, sedang aku dibiarkan kelaparan. Sungguh kejam mereka, kata nenek tua itu dalam hati dengan perasaan yang begitu kecewa. Beberapa saat kemudian pesta makan-makan dalam upacara itu telah usai. Rupanya sang anak baru teringat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya. "Istriku, apakah kamu sudah mengantarkan makanan untuk ibu?" tanya sang suami kepada istrinya. "Belum," jawab istrinya. "Kalau begitu tolong bungkuskan makanan ini, lalu suruh anak kita mengantarkannya pulang," perintah sang suami. "Baiklah suamiku," jawab sang istri. Wanita itu segera membungkus makanan lalu menyuruh anaknya. "Anakku, antar makanan ini kepada nenek di rumah," perintah sang ibu. "Baik bu," jawab anaknya yang langsung berlari sambil membawa makanan itu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, anak itu segera menyerahkan makanan itu kepada neneknya, lalu berlari kembali ke tempat upacara. Alangkah senangnya hati sang nenek. Pada saat lapar seperti itu, tiba-tiba ada yang membawakan makanan. Dengan perasaan gembira, sang nenek pun segera membuka bungkusan itu. Namun betapa kecewanya ia. Ternyata isi bungkusan itu hanyalah sisa-sisa makanan. Beberapa potong tulang sapi dan kambing yang hampir habis dagingnya. Ya Tuhan, apakah mereka sudah menganggapku seperti binatang? Kenapa mereka memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang? Gumam si nenek tua dengan perasaan kesal. Sebetulnya bungkusan itu berisi daging panggang yang masih utuh. Namun di tengah perjalanan si cucu telah memakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga yang tersisa hanyalah tulang-tulang. Si nenek tua yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya mengira anak dan mantunya telah tega melakukan hal itu. Maka dengan perlakuan itu ia merasa sangat sedih dan terhina. Air matanya pun tak terbendung lagi. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan menantunya itu. "Ya Tuhan, mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Berilah mereka pelajaran." Perempuan tua itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kalimat itu lepas dari mulut si nenek tua, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Langit pun menjadi mendung, guntur menggelegar bagai memecah langit. Dan tak lama kemudian hujan turun dengan lebatnya. Seluruh penduduk yang semula bersukaria, bersukacita, tiba-tiba menjadi panik. Suara jerit tangis meminta tolong pun terdengar dari mana-mana. Namun mereka sudah tidak bisa menghindar dari keganasan alam yang sungguh mengerikan itu. Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur tiba-tiba tenggelam. Tak seorang pun penduduk yang selamat dalam peristiwa itu. Beberapa hari kemudian desa itu berubah menjadi sebuah kawah besar yang digenangi air. Oleh masyarakat setempat, kawah itu diberi nama Lau Kawar. Demikianlah cerita tentang asal mula Lau Kawar dari daerah Tanah Karo, Sumatera Utara. Cerita tadi termasuk cerita rakyat teladan yang mengandung pesan-pesan moral. Sedikitnya ada 3 pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas, yaitu pandai mensyukuri nikmat, menjauhi sifat durhaka kepada orang tua, dan menyia-nyiakan amanat.